Alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik. Di hari ini alhamdulillah kita masuk di pembahasan yang baru, yaitu pembahasan an-nasab, tentang nisbah, penyandaran. Kita akan membaca bait 855 dalam pembahasan an-nisbah ini. Di model 85 sampai dia agak banyak nisbah ini, tapi pendek-pendek. Sampai 80. Yaitu 880. Sekitar 20 lebih baik. Qala Ibn Malik rahimahullah, ya'an kayal kursi zadulin nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajib. Ya seperti ya-nya kursi, yaitu tasdid. Kan kursi tasdid kan ya-nya. Ya seperti ya-nya kursi, mereka tambahkan untuk nisbah. Dan setiap apa yang sebelum ya itu wajib di kasrah. Itu wajib di kasrah. Misalnya kalau antum bilang Makassar, tambah ya seperti ya kursi. Makassari wajib di kasrah sebelum iya. Kata Ibn Aqil rahimahullah, idza urida idhafatu syai'in ila baladin aw qabilatin aw nahwi dzalika ju'ila akhiruhu ya'an musyaddadatan maksuran maqbla. Apabila ingin disandarkan sesuatu kepada suatu negeri atau kabilah, suku atau semisalnya, maka dijadikan di akhirnya ya yang bertasdid di kasroh apa yang sebelumnya. Ya yang bertasdid di kasroh apa yang sebelumnya. Fayaqalu fin nasabi ila Dimashq, maka dikatakan dalam nasab kepada Dimashq, Dimashqi. Wa ila Tamim, Tamimi. Wa ila Ahmad, Ahmadi, sampai seterusnya. Wa mitluhu mimma hawa hudhif wa ta'nithin aw maddatahu la tuthbitah. Semisal dengannya, itu semisal dengan ya nisbah, mimma hawahu, dari apa yang sudah ada dalam kata itu, hilangkan. Artinya kalau dalam kata itu sudah ada ya, seperti kursi kan sudah ada ya. Kalau antum ingin sandarkan, hapus ya-nya dulu baru sandarkan. Wa ta'tanith, demikian pula hapus ta'tanisnya, tamarbutonya. Wa maddatahu, dan matnya, la tusbita, tidak ditetapkan. Wa in takun tarba'u dathanin sakan, kalau dia 4 huruf keduanya sukun, faqalbuha wawan wa hatfuha hasan, maka itu dia diubah menjadi waw tapi dihilangkan lebih bagus. Paham kan? Kalau dia datang huruf keempat, yaitu matnya, alifnya, datang huruf keempat, dan huruf keduanya disukun, maka diubah menjadi waw. Cuman kalau dihapus, itu lebih bagus. Kalau dihapus itu lebih bagus. Boleh dua. Yakni kata beliau, yaitu annahu idza kana fi akhiril ismi ya kayak ikut yaitu apabila di akhir isim sudah ada ya seperti ya kursi, yaitu tasdid. Bikauniha musyaddadatan waqiatan ba'da salatati ahrufin fasaida. Dalam keberadaan dia itu ditasdid terletak setelah 3 huruf atau lebih. Wajib hatfuha, maka wajib dia dihilangkan. Waja'alu ya'in nasabi maudi'ah, dan ya nisbah dijadikan tempatnya. Ya, fayuqal bin nasabi ila Syafi'i, maka dikatakan kalau antum sandarkan diri kepada Syafi'i, kan Syafi'i sudah tasdid memang. Yaitu Imam Syafi'i sudah tasdid. Jadi sebagai pengikut Syafi'i, maka ketika kita mau sandarkan, hapus ya-nya baru tambah lagi ya yang lain. Karena beda Syafi'i yang asli dengan Syafi'i yang nisbah. Iya. Syafi'i wa fin nasabi ila marmi hapus ya-nya. Wa kadzalika in kana akhirul ism ta'tanith. Demikian pula kalau akhir isim itu ta'tanith, wajib hatfuha lin nasab. Wajib juga dihilangkan untuk nasab. Fa yuqal fi an-nasab ila Makkah, maka dikatakan nasab kepada Makkah Makki. Mudah sekali. Wa mitlu ta'tanith fi wujubil hatfi lin nasab, semisal dengan ta'tanis dalam wajibnya dihilangkan untuk nasab, alif ta'tanith maksurah, sama alif ta'tanith maksurah idza kanat khamisatan fasaida. Tapi ingat kalau dia kelima, karena kalau keempat sebentar itu di bait kedua.
Kalau dia keempat, maka apa? Memilih, iya kan? Dia memilih. Itu yang perlu diingat. Ini kalau kelima ke atas. Kahubaro, hubari. Ya, robi'ah. Jadi, kata beliau, seperti hubaro, hubari. Robi'atan mutaharikatan sani. Mutaharikan sani. Atau dia keempat, tapi huruf keduanya berharokat. Keempat, tapi huruf keduanya berharokat. Ya, apa yang terjadi? Beliau bilang, mahia fihi, apa yang dia berada padanya, kajamaza. Seperti jamaza, bukan jamza. Kalau jamza lain lagi. Boleh memilih, ini jamaza. Langsung jadikan jamazi, hilang. Wa in kanat robi'atan sakinan tani, mahia fi. Kalau dia keempat, sukun kedua apa yang dia berada padanya, kahubla seperti hubla, jaza fiha wajahan. Ini boleh dua. Aduma al-hadz. Pertama boleh hilangkan alifnya. Wahal muhtar, ini yang dipilih. Fatakul hubli. Ya. Watani yang kedua qalbu hawawa. Boleh untuk ubah menjadi waw. Fatakul hublawi. Boleh. Selesai. Kemudian kata beliau berikutnya di bait 858, li shibihal mulhaqi wal aslima laha walil asli qalbun yu'tama. Ya. Kata beliau li shibihal mulhaq. Dan kalau dia mulhaq menyerupainya, itu menyerupai yang asli nanti. Wal asli malaha, wal asli apa yang merupakan ya yang ada padanya dia itu alif. Walil asli qalbun yu'tama. Dan yang asli itu diubah dan itu dijadikan sebagai i'tima, sandaran. Artinya ini ada tiga bentuknya. Yang pertama yang asli. Wal asli malaha. Demikian pula wal asli malaha. Itu apa yang tadi asalnya asli kemudian diubah ke yang lain. Kemudian li shibihal mulhaq. Demikian pula yang mulhaq diikutkan. Ada tiga bentuk ini untuk yang pertama ini. Semuanya diubah menjadi apa? Waw. Diubah menjadi waw. Ini yang kalau wawnya, waw huruf terakhirnya adalah apa? Alifnya alif asli. Atau yang diubah ke asli. Atau yang mirip dengan asli. Semuanya diubah ke waw. Semuanya diubah ke waw. Seperti nanti mereka disebutkan contohnya. Kemudian wal aliful jaiza arba'an azil kada ya'al mangkusi khomisan uzil. Kata beliau berikutnya alif. Antum al jaiza ya. Sama tak? Alif yang asli 4 yaitu dihilangkan. Demikian pula ya kada ya'al mangkus, demikian pula ya mangkus khomisan uzil. Kita pindah dari isim maksur menjadi apa? Mangkus. Kalau ya mangkus kan dah tasdid. Kalau dia kelima juga dihilangkan. Kalau dia kelima juga dia dihilangkan. Wal hadfa fil ya rabi'an ahad min qalbin. Penghilangan pada ya itu mangkus tadi. Kalau dia keempat lebih berhak. Artinya kalau dia keempat boleh diubah menjadi waw dan boleh dihilangkan. Dan boleh bilang ya penghilangan itu ahad min qalbin. Penghilangan lebih berhak daripada diubah. Terus wahatmun qalbu salitin ya'in. Kalau dia ketiga wajib dipastikan diubah menjadi waw. Paham ini? Kalau dia ketiga dipastikan diubah menjadi waw. Dipahami ini ya? Bahkan nanti ini berlaku umum ya. Untuk alif dan untuk ya. Kalau alif ketiga wajib jadi waw. Kalau ya ketiga wajib jadi waw. Ketiga di nisbah. Jadi yang masalah itu kalau 4 ke atas. Kalau 4 ke atas. 4 boleh memilih waw atau ya. Waw atau hilang. Ubah ke waw atau hilang. Kalau 5 ke atas hilang. Itu sebenarnya rinciannya. Nah, 3 ubah ke waw. 4 hilang atau ubah ke waw. 5 hilang. Paham kan? Itu kalau kita mulai dari bawah. Yakni anal alif al-ilhaq al-maksura.
Yaitu beliau katakan dulu pertama alif untuk ilhaq, yaitu alif yang diikutkan kepada kata yang asli untuk ilhaq. Ke alif tanis, maka dia seperti alif tanis, sama kan namanya juga yang diikutkan ikut hukumnya. Ikut apa? Hukumnya, ikut hukumnya. Fi wujubil hadfi in kana khamisah, yaitu dalam hal wajib dihilangkan kalau dia kelima, ka habarka dan semua habarki. Wa jawazil hadfi wal qalb in kana rabi'ah, boleh dihilangkan, boleh diubah kalau dia keempat. Ini yang kita bilang tadi toh. Sebenarnya kalau kita mulai dari 3 itu lebih bagus. Kalau mulai dari 3. Dan ini umum untuk yang asli, mulhaq semuanya. Ya, ka alqa jadinya apa? Alki boleh juga apa? Al-qawi boleh 2. Walakinnal mukhtar huna al-qalb. Akan tapi di sini yang lebih dipilih adalah diubah menjadi waw aksu alif tanis. Berbeda dengan alif tanis tadi. Kalau alif tanis tadi apa? Hilang lebih bagus daripada diubah. Jadi kebalikannya. Wa ammal alif asliyah, ini yang disebutkan tadi terakhir. Adapun alif berikutnya. Adapun alif asliyah, fa in kana tsalita, kalau dia ketiga, kulibat wawan, sudah selesai. Kalau dia ketiga langsung ubah menjadi apa? Waw. Ya, langsung ubah menjadi waw. Ka aso asawi, fata fatawi. Wa in kana rabi'atan kulibat aidon wawa. Kalau dia keempat diubah juga menjadi waw. Diubah juga menjadi apa? Waw. Kamal hawi. Ya, kamal hawi. Asalnya apa ini? Asalnya apa? Malha menjadi malhawi. Warubbama hudifat, dan kadang dia dihilangkan kamalhi. Baik, kalau dibilang malhi berarti apa ini? Dicetakan kita milhi ya, salah. Ma kan malhawi. Ya, kamalhi wal awal huwal mukhtar, tapi yang pertama lebih dipilih, yang mana itu? Yang diubah ke waw. Ya, wa asyara biqaulihi walil asli qalbun yu'tama, apa artinya ayyuktar? Utama artinya yuktar, yang menjadi sandaran pokok. Yang menjadi sandaran pokok dipilih. Yuqal i'tamaitu syai' ay ikhtartu. Dikatakan i'tamaitu syai' artinya apa? Ikhtartuhu, saya memilihnya. Saya memilihnya. Dipahamkan? Wa in kanat khamisatan fasoida. Ini yang paling terakhir. Ini enak ini. Sebenarnya kalau diurut, belum tadi bilang langsung 4. Sebenarnya kalau di awal dengan 3, terlanjur kan diurut. Nggak sama dengan bait syairnya. Ya, kalau mulai dengan 3, 4, baru 5 itu lebih bagus lagi. Nah, kan belum bilang 4 dulu. Baru apa? 3, baru 5. Baru 5. Antum bisa urut sendiri. Bisa 3 dulu. Nah, wajib hilang. Wajib diubah. Kan 4. Boleh hilang, boleh ubah. Wow, 5. Ini sekarang 5. Wa in kanat khamisatan fasaida wajib al-hadfu, wajib dihilangkan. Kal mustafi fi mustafa, seperti mustafi dalam mustafa. Wa ila dzalika asyara biqaulihi wal aliful jaizu arba'an azil. Alif yang lewat ya melebihi 4, begitu berarti artinya. Tadi kita artikan apa? Wal aliful asli, al-asal. Alif yang jaiz, yang melebihi 4 azil. Alif yang melebihi 4 dihilangkan. Iya, dihilangkan. Wa asyara biqauli kada ya al-manqus. Ini sudah, karena sudah selesai dengan alif. Beliau isyaratkan dengan ucapannya demikian pula ya manqus ilahi sampai akhirnya. Ila annahu idza nusiba ilal manqus, bahwasanya kalau disandarkan kepada isim manqus, fa in kanat ya'uhu tsalitsatan, kalau ya-nya ketiga, kulibat wawa, sama dengan alif, persis ya itu sama dengan siapa? Alif. Kalau dia ketiga diubah menjadi waw. Ya, kalau dia ketiga diubah menjadi waw. Wa futiha ma qablaha, tapi ingat kalau isim manqus kan kasroh sebelumnya. Nah, ketika diubah menjadi waw, ubah kasrohnya menjadi apa? Fathah, ubah kasrah menjadi fathah. Syajawi, dah fi syajin, ya dalam kata ba syajin, asalnya syaji. Wa in kana rabi'atan hudifat, kalau dia keempat dihilangkan. Qadi fi qadin, ada kata qadin. Wa qadatu kelabu wawa, sama, kada juga diubah menjadi apa? Waw menjadi apa? Qadawi. Wa in kanat khamisatan fasaidan wajib hadfuha, kalau dia kelima atau lebih maka wajib dihilangkan. Kalau dia 5 ke atas maka wajib
hilangkan. Iya. Ka mu'tadi fi mu'tadin, musta'li fi musta'li. Pokoknya kalau 5 ke atas wajib dihilangkan apa? Iya-nya. Wal habarka, ini tinggal maknanya, ini hanya tambahan saja. Wal habarka ya dzakarul kurat. Habarka itu jantannya monyet. Artinya monyet jantan. Wa habarka ya wal unta habarka. Kalau betinanya habarka. Wal alqa nabatun, sementara alqa itu tumbuhan. Wahiduhu alqa. Ya, mufradnya apa? Alqa. Selesai. Kemudian wa auli dzal qalbi fitahan wa fa'il wa fu'il ainuhu maftah wa fi'il. Salah harokat juga kita itu ya, yang paling terakhir. Cetakan saya, cetakan tuh Ibu. Wa fi'il. Kalau cetakan saya wa fa'il. Padahal tadi kan fa'il sudah yang paling sebelumnya. Nah, kata beliau aulidil qalbi ya, yang terletak sebelum yang tadi yang diubah. Kan tadi diubah menjadi waw. Sebelum itu diubah infitahan, itu dia terfathahkan. Artinya harokat dengan fathah itu yang sebelum huruf yang diubah. Artinya tadinya kasroh. Kemudian ketika antum nisbahkan dan ubah menjadi waw, jadinya apa? Fathah sebelumnya. Wa fa'il, demikian pula fa'il. Wa fu'il, demikian pula fu'il. Ainuhu maftah. Ain keduanya fathah lah. Jadi kalau antum nasab berarti apa? Fa'al, fa'ali. Fu'il menjadi apa? Fu'ali. Ain keduanya fathah lah. Wa fi'il, demikian pula fi'il menjadi apa? Fi'ali. Dipahami ini semuanya? Jadi fathah sebelumnya. Fathah sebelumnya yakni annahu idza kulibat ya al-manqus, yaitu apabila ya mangkus itu diubah wawan menjadi waw, wajib fathu ma qablaha, wajib di fathah apa yang sebelumnya. Nah syajawi wa qadawi wa asyara bi qawlihi wa fa'il, beliau isyaratkan yang ucapannya fa'il ila akhir sampai akhirnya, ila annahu idza nusiba ila ma qabla akhir kasrah, itu apabila disandarkan kepada apa yang akhirnya kasrah, wa kanatil kasratu masbuqatan bi harfin wahidin, dan kasrahnya diawali oleh satu huruf, wajibat takhfifu bi ja'lil kasrati fathahata, wajib diubah dengan dijadikan kasrah itu menjadi apa? Wajib diringankan dengan menjadikan kasrah menjadi fathah. Fa yuqal fi namir namari, ya kan? Fi du'il tadi du'ali, fi ibil ibali. Jelas kan? Mudah. Wakila fil marmi marmawi, wakti rofi istimalihin marmi. Ini sudah tadi sebenarnya, sudah diuraikan. Dikatakan pada marmi marmawi, kan tadi tak? Iya-nya ke isim apa tadi? Isim mangkus, iya-nya ke berapa? Keempat. Boleh ubah jadi waw dan boleh juga hilang. Makanya dibilang waktu rofistimalihim, dipilih dalam penggunaan mereka marmi. Berarti apa? Hilang atau ubah? Hilang. Qad sabaqa annahu idza kana akhirul ism ya musyaddada masbuqa bi aktsar min harfain. Telah lewat bahasanya apabila akhir isim itu ada ya yang bertasdid diawali oleh lebih dari 2 huruf, maka wajib dihilangkan fi nasab. Ayuqal fi syafi'i wa fi marmi. Sudah tadi. Wa asyara huna ila annahu idza kanat ihdal ya'ain asla. Beliau isyaratkan di sini apabila salah satu dari 2 ya itu adalah asli wal ukhra zaidah, salah satunya lagi adalah tambahan. Faminal arabi, di antara orang Arab, yaktafi bihatfi zaid minhuma, ada yang mencukupkan dengan dihilangkan tambahan dari keduanya, wa yabqal asliyan, dan tetap aslinya, wa yaqbalu wa yuqlibuha ya wawan, dan dia ubah menjadi apa? Waw. Fayaqulu fi marmawi wa fi lugatin qalil wa hiya lugatun qalilah. Ini bahasa sedikit. Kalau diubah menjadi apa? Wow. Wal mukhtar al-lughatul ula, dan yang dipilih bahasa yang pertama, wa hiya al-hadfu, yaitu penghilangan. Sawaun kana tazaidatain amla, sama saja apa keduanya tambahan atau tidak. Fataqulu fi syafi'i wa fi marmi, itu yang paling dipilih. Wa nahu hayyin fatu thanihi yajib wardudhu wan iyakun anhu kulib. Berikutnya lagi seperti kata hayy, ini ketiga. Ianya keberapa ini? Ketiga. Tadi sudah juga disinggung kan? Sudah disinggung ini. Ya, seperti hayy, cuma tadi singgungan umum. Seperti hayy, di fathah huruf keduanya wajib. Maksudnya antum kalau mau nasab wajib fathah huruf keduanya itu. Wardudhu wawan, kembalikan ke waw.
iyakun anhu kulib. Kalau dia asalnya dari waw. Kalau dia asalnya dari waw. Dipaham kan? Artinya di fathah huruf kedua, kemudian ketiganya diapain? Kalau asalnya waw, kembalikan ke waw. Demikian pula huruf keduanya itu kalau asalnya ya jangan kembalikan. Tetap iya. Kata beliau yuhdafu minal mansubi ilaihi ma fi alamatu enggak. Qad sabaqa hukmal ya al-musyaddad al-masbuqa bi aksar min harfain. Telah lewat hukum ya yang bertasdid yang diawali oleh lebih dari 2 huruf. Wa asyarahu huna, beliau isyaratkan, beliau ulang di sini karena ada hal lain. Beliau isyaratkan di sini ila annaha idza kanat masbuqatan bi harfin wahid. Bahwasanya kalau dia diawali oleh 1 huruf, lam yuhdab minal ismi fin nasab, tidak dihilangkan dalam dari isim itu dalam nasab sedikit pun. Paham kan? Bal yuftahu tsanihi wa yuqlabu tsalithu wawa. Bahkan yang keduanya diubah menjadi fathah, yang ketiganya diubah menjadi apa? Waw. Jadinya menjadi haya. Hayawi. Tsumma in kana tsalithu laisa badalan minal wawi. Kemudian kalau ketiganya bukan sebagai pengganti dari waw, lam yughayyar, tidak diubah. Wa in kanat badalan min wawin, kalau dia diganti dari waw, yaitu asalnya waw. Asalnya ya, kuliba wawan, diubah menjadi waw, fatakulu fi hayawi. Li'annahu min hayaitu, kan dia dari kata apa? Hayaitu fi tawawi. Kenapa? Li'annahu min tawait, kan aslinya apa? Waw. Jadi kalau aslinya ya jangan diubah. Nah, kalau aslinya waw, ubah. Kalau aslinya waw, ubah. Berikutnya, wa alamat tatniyati ihdif lin nasab wa mithlu da fi jam'i tashihin wajib. Mudah lagi. Tanda muannas dihilangkan dalam nasab. Artinya kalau antum mau nasabkan kepada sesuatu yang mutanna, hilangkan ketika nasab. Ya. Wa mithlu da, semisal juga dengan ini fi jam'i tashihin wajib. Pada jamak tasih juga wajib. Jamak tasih juga wajib dihilangkan apa? Alamat jamaknya. Kata beliau yuhdafu minal mansubi ilaihi ma fihi min alamati tatniyatin. Dihilangkan dari mansub, disandarkan kepadanya apa yang ada padanya alamat tatniyah, wa jamak tasih atau jamak tasih, atau alamat yang jamak tasih. Fa idza samaita rajulan zaidan. Ini hayalan ya. Kalau dinamakan seorang lelaki itu apa menjadi apa? Zaidan. Wa a'rabtahu bil alif rab'a wal ya wa bil ya jarra wa nasba. Antum i'rabkan dengan alif rupanya, ya dan nasab, ya nasjar dan nasabnya. Qulta zaidi. Wa taqulu fi man ismuhu zaidun idza a'rabtahu bil huruf, kalau antum i'rab dia dengan huruf alamatnya zaidi. Wa fi man ismuhu hindat, hindi. Berarti dihilangkan semua alamat apa? Alamat mutanna hilang. Terus alamat musanna hilang, alamat jama juga apa? Hilang. Jelas kan? Ini khusus. Kalau itu antum kasih nama. Tapi belum ingatkan itu ya. Kalau antum i'rabnya juga, walaupun dia sudah jadi nama, antum i'rab tetap alif rofa, ya nasab dan jer. Jadi kalau kita sudah i'rabnya di akhir, misalnya Zaidan, antum i'rabnya di nun. Ja'a Zaidanu, ra'aitu Zaidana, marartu bi Zaid. Kan begitu. I'rabnya di nun, ya enggak diubah. Langsung tambah ya nisbah. Antum paham ini? Itu syaratnya tadi. Wa thalithun min nahwi thayyibin fadib wa shaddatu makulan bil alif. Berikutnya lagi, huruf ketiga dari kata thayyib itu dihilangkan. Jadi thayyib tasdid menjadi thayyibi. Karena huruf ketiganya apa? Dihilangkan. Ya. Shaddatu makulan bil alif, dan dianggap syaddu dikatakan dengan alif. Kan harusnya hilang, tapi ini malah dia ucapkan dengan apa? Alif, maka dianggap apa? Syad. Kata beliau qad sabaqa annahu yajibu kasru ma qabla ya'in nasab. Telah lewat bahasanya wajib dikasro apa yang sebelum ya nisbah. Fa idza waqa'a qabla al-harfi alladhi yajibu kasru bin nasab, maka jika dia terletak sebelum huruf yang wajib dikasro itu dalam nasab, ya maksurah, ya yang dikasro, mudgham fiha ya yang diidgham kepadanya ya yang lain, wajib hatful ya al-maksurah, maka wajib dihilangkan ya yang dikasro. Kata qulu fi thayyib, maka antum katakan pada kata thayyib tasdid kan, antum katakan apa? Thayyibi, biasa hilang ya-nya. Wa qiyasun nasab fi toy, dan kiasnya nasab pada toy kan begitu. Lakin tarokal kias, akan tapi tarokul kias mereka meninggalkan apa?
Kias. Wa qalu ta'i bi bidalil ya alifa, dengan diubah ya-nya menjadi apa? Alif. Falau kanatil ya al-mudgham fiha maftuhatan lam tuhdaf. Kalau ya-nya yang diidgham padanya itu di fathah, maka tidak dihilangkan. Tadi itu syaratnya ya yang diidgham itu di kasro. Kalau di fathah tidak diubah. Nah, hubayyaki. Ada kata apa? Hubayyak. Nah, fathah. Bukan di kasro. Tadi itu yang dihilangkan yang thayyib. Yang kasro. Yang kasro. Wal hubayk al-gulam al-mumtali. Wal unsa hubaykhah. Ya. Kalau al-hubayk itu anak yang gendut, gemuk. Kalau yang perempuannya hubaykhah. Berikutnya lagi. Fa'ali. Salah cetak kalau saya di sini. Fa'ili. Karena memang disyarah fa'ali. Fa'ali fi fa'ilah. Fa'ali fi fa'ilah taltuzim. Wa fu'ali fi fu'ilah hutim. Kata beliau fa'ali pada kata fa'ilah itu harus. Artinya kalau ada sebelum nasab, sebelum nisbah fa'ilah, ketika nisbah apa? Fa'ali. Jadinya hilang ya-nya. Wa fu'ali fi fu'ilah. Sementara fu'ali pada kata apa? Fu'ailah hutim sama-sama diwajibkan. Artinya hilang ya-nya. Yuqalu bin nisbah bin nasabi ila fa'ila fa'ali bi fathi ainihi wa hutbi ya'ihin. Antum dikatakan pada nisbah ke fa'ila fa'ali di fathah ainnya dan dihilangkan ya-nya. Illam yakun mu'tal ain. Jika ini syaratnya kalau dia bukan mu'tal ainnya wala mudha'af, bukan pula mudha'af. Wala mudha'afan, bukan juga mudha'af kama yati. Karena khususnya mu'tal ain dan mudha'af ada hukum khusus yang akan datang. Fataqulu fi Hanifah jadinya apa? Hanafi. Dah, yang dibilang al-Hanafi padahal dari kata apa? Hanifah. Karena semua yang wazan seperti itu dihilangkan. Wa yuqalu fin nasabi ila fu'aila, dan dikatakan pada nasab kepada fu'aila fu'ali bihat ya dihilangkan ya-nya. Wa illam yakun mudha'af, tapi sama syaratnya kalau dia bukan apa? Mudha'af. Fataqulu fi Juhainah, anu bilang apa? Juhani. Paham kan? Juhani. Kemudian wa alhaqu mu'allalami ariya minal mithalaini bimata ulia. Iya. Dan mereka ikutkan yang mu'tallam, yang ariya, yang kosong, minal mithalaini, dari dua contoh itu, bima at-ta'u ulia, dengan apa yang tak, ya, dengan apa yang ada tak padanya. Jadi dia ikutkan. Tadi kan semuanya yang tadi itu diikutkan juga kata-kata yang ada taknya. Kata yang tidak punya tak diikutkan kepada kata yang punya tak. Kata beliau yakni apa ini? Antum apa? Anna, nah? Anna makana ala fa'il au fu'ail bila tak tanpa tak. Kan tadi kan ada taknya tak? Fu'ailah terus fa'ilah ada taknya. Kalau ini yang dibicarakan apa? La min ariya minal mithalain. Kosong dari dua contoh tadi. Maksudnya kosong dari tak seperti dua contoh. Iya. Wa kana mutallam adalah dia mutallam fa hukmu ma fi ta. Maka hukumnya sama dengan hukum tadi yang bait sebelumnya. Fi wujubi hatfi ya'ihi wa fathi ainihi, yaitu dalam hal wajib dihilangkan liaknya dan di fathah ainnya. Fataqulu fi adawi wa fi qasawi sama. Kama taqul fi umayyah umawi. Paham kan? Fa in kana fa'il wa fu'ail sahih lam yuhdab syai'un minhuma. Kalau dia sahih lamnya, tapi dia fu'ail atau fa'il sahih lamnya, maka tidak dihilangkan apapun darinya. Fataqul fi akil jadinya apa? Akili. Fi uqail jadinya apa? Uqaili. Jadi syarat tadi itu dia kalau mu'tal apa? Lamnya. Kemudian kata beliau berikutnya, wa tammamu makana katawila wa hakada makana kal jalila. Mereka tammamu, sempurnakan, artinya tidak hilangkan. Iya-nya, kita masih berbicara tentang apa? Iya-nya. Mereka tidak hilangkan, maka sempurnakan. Makana katawila, apa yang seperti at-tawila, yaitu yang mutal sebelum ya. Wa hakada makana kal jalila, yaitu yang mudha'af. Tadi kan syaratnya dah? Syaratnya tadi kan tidak boleh mutal, terus tidak boleh apa? Mudha'af.
Ya kan? Bagaimana kalau ini? Yani annama kana ala fa'ila wa kana mu'tal ain, bahwasanya apa yang di atas wazan fa'ila dan dia mu'tal ainnya, au mudha'afan atau dia mudha'af seperti jalila, la tudab ya'u bin nasab, tidak dihilangkan ya-nya dalam nasab, fataqulu fi tawila tawili wa fi jalila jalili wa kadzalika aidha makana ala fu'ailah, demikian pula apa yang ada di atas wazan apa? Fu'ailah, wa kana mudha'afa dan adalah dia mudha'af, fataqulu fi qulailah, antum bilang apa? Qulaili. Jelas kan? Qulaili, tidak hilang. Kemudian berikutnya kata beliau wa hukmu wa hamdu di maddin yunalu pin nasab, maka nafi tatniyatin lahun tasab. Masyaallah. Hamzanya yang memiliki mat yaitu isim mamdud. Maksudnya langsung saja isim apa? Mamdud. Yunalu pin nasab, ya, diperlakukan dalam nasab, maka nafi tatniyatin lahun tasab. Apa yang berlaku pada apa? Mutsanna. Antum masih ingat pelajaran sebelumnya? Isim mamdud kalau antum mutsanna, kalau hamzanya asli tidak diubah. Nah, kalau hamzanya seperti hamro diubah kemana? Ke waw. Paham kan? Ya, itu yang sebelumnya. Pada pembahasan mutsanna. Kata beliau, hukmu hamzatil mamduda fin nisfi nasabi, hukum hamzah mamduda dalam nasab ka hukmi hafit tatniyah. Maka hukumnya seperti pada isim mutsanna sebelumnya. Kita mutsanakan isim mamdud sama. Iya, fa in kana zaidan li ta'nits qulibat wawa. Kalau dia tambah untuk ta'nits ubah menjadi waw. Nah, hamrawi fi hamro, pada kata hamro, karena kalau antum buat mutsanna adalah hamrawain. Sama. Iya. Au zaidan lil ilhaq, atau dia ditambah untuk ilhaq saja, diikutkan ke ilba. Seperti ilba jadinya apa? Ya. Ilba wi. Boleh untuk ubah menjadi waw. Au badal min asli, atau dia sebagai pengganti dari aslinya, kisah wajahan, maka dia dua sisi. Atas hi boleh tetap hamzah. Nah ilbai wa kisai wal qalb, boleh juga antum ubah menjadi waw. Nah ilbawi kisawi au aslan, atau dia hamzanya adalah asli, fatasihul la ghair, maka kalau hamzanya asli sahih, tidak diubah, tidak lain. Nah qurra'i fi qurra, pada kata apa? Qurra. Iya, pada kata qurra. Kemudian berikutnya beliau bilang wansub li sadri jumlatin wa sadri ma rukiba majjan walitanin tammama. Sandarkan kepada sadar jumlah, kepada kata pertama pada jumlah. Wa sadr ma rukiba masjan, dan kata pertama dalam kata yang diubah, yang disusun menjadi tarkib masji. Walisanin tumima, adapun kata yang kedua tetap sempurna, artinya tidak diubah. Misalnya ba'alabak, antum sandarkan pada kata yang pertama. Paham kan? Sandarkan pada kata yang pertama. Idofatan mabdu'atan bibni awab au ma lahu ta'rifu bisani wajib. Iya. Kalau disandarkan kepada yang diawali oleh ibni atau ab, atau apa yang memiliki ta'rif dengan kedua, wajib. Dia ma'rifah dengan yang kedua, maksudnya. Dia ma'rifahnya dengan kata yang kedua, maka wajib. Fima siwahada unsubanna lil awal. Maksudnya wajib antum sandarkan pada yang kedua, kan dia ma'rifah dengan yang kedua. Fima siwahada, pada selain ini yang disebutkan tadi itu, kan tadi semuanya sandar kepada apa? Sandarkan kepada apa tadi? Sadar. Kemudian beliau sebutkan di bait yang kedua, kalau dia idhofa diawali oleh ibn atau ab, maksudnya ibn Umar misalnya, ibnu Abu Abdillah misalnya, Abu Bakar misalnya kan, selama atau apa yang dia ma'rifah dengan yang kedua wajib. Pada selain ini sandarkan lil awal malam yukhab lapsun. Selain ini, yaitu selain yang diidhofakan pada ibn ab. Nah, bait pertama kan disandarkan pada yang kedua, yang awal. Kemudian ini sandarkan pada yang kedua. Selain ini yang terakhir tadi bait 871, ya, maka sandarkan pada yang pertama. Selama tidak dikhawatirkan ada kesamaran. Ka Abdil Ashhali. Seperti Abdi Al-Ashhali. Kalau dibilang sama dengan Imru'il Qais,
Antum enggak masalah. Antum bilang apa? Imri'i. Paham kan? Kenapa kan enggak samar? Karena kalau orang bilang imri'i pasti siapa? Imri'il Qais. Tidak ada kesamaran. Kata beliau, idza nusiba ila ismil murakkab. Kalau disandarkan pada isim yang murakkab, isim yang terdapat padanya dua kata. Fa in kana murakkab tarkib jumlah. Kalau dia murakkab dengan tarkib jumlah, itu kita bilang sebelumnya tarkib isnadi. Atau tarakkab mazdi. Atau tarkib mazdi atau dia murakkab mazdi. Hudifa ajuzuhu wa ulhiqa sadruhu ya nasab. Masya Allah. Hilangkan kata kedua. Dan diikutkan ya nisbah pada kata yang pertama. Fatakulu fi ta'abbat syarron. Kesan jumlah. Jadinya apa? Ta'abbati. Wa fi ba'labak. Jadinya apa? Ba'li. Wa in kana murakkab tarkib idhofah. Ini bait yang kedua. Kalau dia murakkabnya tarkib apa? Idhofah. Fa in kana sadruhu ibnan aw aban kana mu'arrafan bi ajzihi hudifa sadruhu. Paham ini? Ini bait kedua tadi berbeda dengan yang pertama. Jika dia ma'rifah dengan ajaznya itu kata kedua, maka dihilangkan sodernya kata pertama. Wa ulhiqa ajzuhu ya nisbah. Kemudian ajaznya ikutkan padanya apa ya? Nisbah. Jadi beda dengan tadi ya. Kalau tadi kan yang pertama, tapi kalau di idhofah ini kata abd atau ibn maka diidhofahkan pada kata yang disandarkan pada kata yang kedua. Fatakulu fi ibn Zubair, antum katakan pada Ibnu Zubair, Zubairi. Antum tidak katakan apa? Ibni, bukan yang pertama. Paham kan? Iya. Wa bi Abi Bakar, antum bilang apa? Bakri, antum tidak bilang apa? Abi. Wa bi Gulami Zaidi, antum bilang apa? Zaidi. Fa illam yakun kadzalik, jika tidak seperti itu, yaitu dia tidak ma'rifah dengan yang kedua atau dia juga tidak samar. Ya fatakulu fi imri'il Qais mana tadi? Fa illam yuqab lafsun inda hadfi ajzihi. Kalau tidak dikhawatirkan ada kesamaran ketika dihilangkan ajaznya kata kedua, hudifa ajzuhu wa nusiba ila sadrihi. Maka dihilangkan ajaznya dan disandarkan kepada apa? Sadarnya. Berarti kembali ke yang pertama lagi. Ke bait yang sebelumnya. Fatakulu fi imri'il Qais, antum bilang apa? Imri'i. Wa in khifa lafsun, kalau dikhawatirkan ada kesamaran, hudifa sadruhu wa nusiba ila ajzi. Berarti kembali ke bait yang kedua. Dipahami ya? Ya, berarti ini bentuk yang ketiga, tergantung dikhawatirkan ada kesamaran atau tidak. Dikhawatirkan ada kesamaran atau tidak. Iya. Makanya kata beliau, lihat, fatakulu fi Abdil Ashhal wa Abdil Qais Ashhali Qaisi. Amin. Sandarkan pada yang kedua. Kemudian kata beliau rahimahullah, wajibur biraddillah mimma minhu hudib jawazan illam yakun radduhu ulif. Paksakan dengan kembalikan lamnya. Nah, kembalikan lamnya ma minhu hudib, apa yang sebelumnya dihilangkan, jawazan illam yaku radduhu ulif. Dihukumi boleh kalau sebelumnya biasa tidak juga dikembalikan. Misalnya ketika di mutsanna dia tidak dikembalikan. Maka juga ketika di nisbah dia juga tidak dikembalikan dan boleh dikembalikan. Wa fi jam'i tashihi au fi tatniyati wa haqqu majburin bihadi taufiah. Pada jama' tashih dan pada mutsanna haknya dipaksa, dengan hal ini itu harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Maksudnya apa ini? Pada jama' tashih dan pada mutsanna haknya dipaksa untuk dikembalikan. Artinya ketika mutsanna itu yang dihilangkan kan wajib kembali. Dan ketika nasab tadi apa? Boleh kembali, boleh hilang. Ya kan? Itu kalau sebelumnya apa? Sebelumnya biasa tidak dikembalikan. Misalnya kata yadun. Kan biasa kita bilang apa pada mutsananya? Yadan. Paham kan? Maka itu juga berlaku pada tempat lain. Itu juga berlaku pada tempat yang lain. Iya. Lihat sebentar contohnya, kata beliau, idza kana al-mansubu ilaihi mahdhufal lam, jika disandarkan kepadanya dihilangkan lamnya, fala yaqulu, maka tidak lepas. Imma an takuna lamuhu mustahiqqatan lirad, apakah lamnya berhak untuk dikembalikan? Fi jam'i tashih, fi jam'i tashih au fi tatniyati aula.
Apakah lamnya itu dikembalikan pada jama' sahih atau dalam tatniannya atau tidak dikembalikan? Berarti kembali atau tidak ini harus antum cari mutananya kembali enggak? Pada saat mutananya kembali enggak itu yang hilang? Pada saat jama' kembali enggak itu yang hilang? Dipaham kan? Iya. Itu yang disebutkan. Itu yang disebutkan. Kemudian fa illam takun mustahiqqatan liraddi fi ma dzukir, kalau dia tidak dikembalikan pada apa yang disebutkan, jazalaka fi nasab ar-rad wa tark. Boleh pada nisbah itu dikembalikan dan ditinggalkan. Artinya tidak kembali. Fataqulu fi yad wabin, ini kan paling terkenal karena yadun langsung dimutanakan menjadi apa? Yada, tidak dikembalikan apa? Lamnya. Nah, apa jadinya? Lihat kata baru yadawi, wabanawi, wabni, wayadi. Tidak kan? Jadi boleh kembali, boleh tidak. Kaqaulihim fi tatniyah yadan wabnan wa fi yadin alaman lil mudzakkar yadun. Hayalannya ini ya. Seperti ucapan mereka dalam mutanna yadan wabnan. Pada yad kalau dia nama untuk mudzakkar karena syarat jama' taksir, jama' mudzakkar salim harus nama yang berakal. Maka yadun. Ketika tidak dikembalikan pada mutanna dan jama', maka ketika nisbah apa? Boleh berapa pilihan? 2. Boleh antum kembalikan aslinya, boleh juga tidak. Boleh. Wa in kana mustahiqatan li rad fi jam'i tashih. Kalau dia berhak dikembalikan pada 2 jama' tashih, mudzakkar dan muannas. Ya. Au fitatnya atau dalam mutananya, wajib radduha fin nasab. Wajib juga kembalikan pada nasab. Fataqulu fi ab wa akh wa ukht. Antum katakan pada akh, ut, ab, akh, ut. Ya, antum bilang apa? Abawi. Kembali. Akhawi, kembali. Kaqaulihim abuwan, wa akhwan, wa akhwat. Kembali kan? Jadi ketika pada mutanah kembali, nasab juga apa? Kembali. Dipaham sini? Ibrahim? Yakin? Jadi inti daripada bait tadi, wajibur biraddil lam ma min hudif jawazan illam yakun radduhu ulif. Katanya di bait pertama, kembalikan lam pada apa yang telah dihilangkan. Tapi paksakannya secara boleh. Paham ya? Kalau sebelumnya tidak diketahui dia kembali ketika mutanna dan itu sambungannya di bawah. Fi jam'i tashih au fitatnya. Paham kan? Kalau tidak diketahui kembali pada jama' tashih dan pada tatniyahnya. Wabi akin ukhtan wabibinin bintan alhik wa Yunus abahat tatta. Dengan eben bintan alhik, ikutkan. Itu ikutkan ya dengan dan eben dan bintan. Ikutkan. Tapi wa Yunus abahat tatta. Tapi Yunus tidak membolehkan penghilangan apa? Tak. Yunus tidak membolehkan penghilangan apa? Tak pada apa itu? Tak pada bintan. Dipahami ini? Jadi tadinya itu bintan diikutkan dengan ibn. Antum paham maksudnya? Tapi artinya apa? Dihilangkan apa? Artinya kalau diikutkan berarti apa tadi yang berlaku pada sama bin? Apa tadi? Kembali. Berarti juga apa? Kembali. Hanya saja Yunus tidak mau dia hilangkan taknya. Kan tak itu sebenarnya pengganti dari yang hilang. Iya kan? Tak itu pengganti dari yang hilang. Artinya kalau dia muncul itu yang hilang, tak apa? Tak juga harus hilang. Tapi Yunus tidak mau dihilangkan taknya. Madhabul Khalil wa Sibawai. Kata Ibnu Aqil, madhabnya Al-Khalil dan Sibawai rahimahumullah ta'ala, ilhaqu ukht wa bin fin nasab bi akh wa binin. Fatuhdaku minhuma ta'tanit, maka dihilangkan dari keduanya ta'tanit wa yuraddu ilaihimal mahdhuf, dan dikembalikan kepadanya apa yang telah dihilangkan. Faqal akhawi banawi kama yuf'alu bi akh wa bini. Madhabu Yunus annahu yunsab ilaihima ala lafdhihima. Tapi madhabnya Yunus disandarkan kepada keduanya, di atas lafaz keduanya. Fataqulu ukhti binti. Artinya tidak perlu kembalikan yang hilang, langsung saja dengan tak itu. Langsung saja dengan tak itu.
Kemudian kata beliau berikutnya wadha'ifi tsani min tunai tani hidulinin kala walai. Dhaif, tambahkan, gandakan huruf kedua kalau dia cuma 2 huruf. Paham kan? Kalau dia cuma 2 huruf. Tani hidulin, yang keduanya adalah huruf lin, kala jadinya apa? Lai. Nah, kan gini, la. Ada orang bernama la, antum mau sandarkan orang ke situ, apa jadinya? Tambahkan itu alif lagi 1, berarti lai. Antum paham maksudnya? Paham? Lai. Setelah itu, hamzah terletak setelah a, alif terletak setelah a, alif diganti apa? Hamzah, maka jadilah apa? Lai. Paham maksudnya itu? Jadilah lai. Kata beliau, idza nusiba ila thunai la thalith lahu. Kalau disandarkan kepada 2 huruf, ya tidak ada ketiganya. Ya, fala yakulu tsani, maka yang kedua tidak lepas dari imma yakuna harfan sahihah, apakah kedua itu huruf sahih atau harfan mu'talla atau huruf yang mu'tal. Fa in kana harfan sahihan jaza fihi tad'if wa adamu. Kalau huruf sahih maka boleh langsung digandakan huruf itu sendiri atau boleh juga tidak. Fataqulu fi kam. Dah, ada nama orang mau disandarkan padanya. Kami boleh, boleh juga apa? Kami. Dipahami nih? Boleh. Ya, wa in kana harfan mu'tallan, kalau dia huruf mu'tal, wajib tad'ifuhu, wajib digandakan. Wajib datangkan lagi huruf yang semisalnya. Fataqulu, maka lihat itu katakan fi lau bi. Paham maksudnya? Pada lau menjadi apa? Lau bi. Wa in kana harfu tsani alifa, kalau huruf keduanya adalah alif, du ibat wa ubdilat tsani hamzah. Digandakan juga sama. Digandakan juga alifnya, hanya saja hamzah alif, maksudnya alif yang kedua diganti menjadi apa? Hamzah. Fataqulu fi rajul ismuhu la. Nah, ini banyak ya di buton. Maka antum katakan pada seorang lelaki yang bernama apa? La. Kan namanya la di sana. Ada orang laki-laki yang bernama apa? La. Antum katakan apa kalau nasab? La wajuzu qablul hamzah wa. Ini faedah kedua lagi. Dan boleh antum ubah itu hamzahnya menjadi apa? Waw. Jadinya apa? Lawi. Jadi boleh lai, boleh apa? Lawi. Iya. Kemudian kata beliau berikutnya, wa iyyakun kasyiatin mal fa'adim fajabruhu wa fatuhu ainihil tuzim. Kalau dia bukan seperti, kalau dia seperti syiah, tahu syiah ya? Yang diubah baru diganti menjadi apa? Diubah dan diganti menjadi tak. Ya, kan syiah asalnya, ya, asalnya apa? Syiah aslinya apa? Seperti wa'ad aslinya. Itu waw aslinya, kemudian diubah menjadi wasya berarti. Wasya. Kemudian dihilangkan alifnya, wawunya, kemudian diganti ta marbutoh di akhir. Ya. Maka kata beliau rahimahullah, beliau bilang, fa iyyakun kasyiyah, kalau dia seperti syiah, mal fa'udim, apa yang fa dihilangkan. Berarti itu syiah, fa-nya dihilangkan. Paham maksudnya? Apa yang fa-nya dihilangkan. Maka fajabruhu wa fatuhu ainihi tuzim. Maka diganti dia, didatangkan kembali, dan di fathah ainnya wajib. Itu harus di fathah ainnya. Kata beliau, idza nusiba ila ismin mahdhufil fa. Kalau disandarkan pada isim yang dihilangkan fa-nya, fala yaqulu imma yakuna sahih lam, hendak lepas dia apakah dia sahih lamnya atau mu'talluha, sama seperti tadi, atau mu'tal lamnya. Fa in kana sahih lam, fa in kana sahihuha, kalau dia sahih lam yurad ilaihil mahdhuf, tidak dikembalikan kepadanya yang dihilangkan, tidak dikembalikan padanya yang dihilangkan. Fataqulu fi idah, lamnya sahih. Ya. Antum katakan pada idah, sifah, antum bilang apa? Fidi, sifi, langsung. Wa in kana mutalluha, kalau dia mutal, wajib ar-rad, maka wajib dikembalikan. Itu tadi beliau bilang, fajabruhu. Maka wajib dikembalikan, Yang hilang tadi, ya. Fayajibu aidon inda sibawai, maka wajib juga di sisi sibawai rahimallah, fatu ainihi dan fathah ainnya. Fataqulu fi syiah, antum bilang apa? Wisyawi, paham kan? Tadi kan asalnya apa? Tadi di yang ada apa? Syiah di kasroh. Tapi ketika ini diganti menjadi waw, ya, dikembalikan wawnya, maka tentunya
di fathah sebelumnya, Kemudian berikutnya lagi, wal wahidat kurna siban lil jam'i illam yushabi wahidan fil wad'i. Mudah. Sebutkanlah mufrad kalau antum sandarkan pada jamak. Kalau tidak mirip mufradnya dengan jamak secara peletakannya. Maksudnya ketika antum misalnya al-Arab. Al-Arabi. Jamaknya Arab apa? Arab. Sandar juga apa? Al-Arabi. Tapi nanti akan sama dengan Arab, orang Arab pedalaman. Maka jangan kembalikan ke mufrad. Tetap apa? Al-Arab, Al-Arabi. Paham? Maksudnya hukum asalnya jamak ketika antum sandarkan kepadanya kembali ke mufrad. Jamak apa di sini? Tentunya jamak taksir. Jamak sahih jelas tadi sebelumnya. Jamak sahih jelas sebelumnya. Nah, ini juga jamak taksir juga sama. Kembalikan ke mana? Ke mufrad. Tapi belum persyaratkan kalau tidak mirip. Kalau tidak apa? Mirip. Artinya kalau mirip dengan mufradnya yang lain, maka tidak boleh antum apa? Kembalikan. Lihat. Idza nusiba ila jam'in bakin ala jam'iyatihi ji'a biwahidihi. Kalau disandarkan kepada jamak yang tetap di atas jamaknya, maka dikembalikan, didatangkan mufradnya. Wa nusiba ilaih, dan disandarkan kepada mufradnya. Qaulika bin nasabi ilal faraid, seperti ucapan antum dalam penyandaran kepada faraid, antum bilang apa? Parodi. Paham ini? Parodi. Jelas kan? Kembali ke mana? Ke mufrad. Hada illam yakun jariyan majrul alam. Ini kalau dia tidak berlaku seperti nama. Fa in jarot majro, kalau dia sudah jadi nama. Kan kalau jadi nama kan bukan lagi jama. Misalnya gini kan. Rijal. Itu mau sandarkan apakah kembali ke rojul? Kalau sudah jadi nama, enggak lagi, langsung lagi apa? Rijali. Karena kalau jadi nama jadi mufrad. Ya mustaq saja. Kalau jadi nama jadi apa? Jamid. Antum paham maksudnya? Enggak perlu antum kembalikan. Fa in jaro majro ka ansor. Maka seharusnya kan antum bilang apa? Bisa bilang apa? Nasri kan begitu. Tapi ansor kan sudah jadi apa? Nama. Nusiba ilaihi ala labdi. Maka disandarkan kepadanya dengan di atas lafaznya fatakulu fi ansori. Wa kada in kana alaman. Demikian pula kalau dia sudah menjadi nama, fatakulu fi anmari. Antum katakan anmar adalah apa? Anmari. Sisa dua lagi kita selesaikan. Kata beliau wa ma'afa'ilin wa fa'alin fa'il fi nasabin agna anil ya'i fakubil. Ini yang terakhir, pembahasan penutup. Bersama wazan fa'il, fa'al, fa'il. Dalam nasab itu mencukupkan dari ya. Fakubil, maka diterima. Artinya, kalau dia berwazan fa'il, misalnya laban. Kalau mau disandarkan pada susu berarti labin, fa'il. Maka itu tidak perlu masukkan ya. Dipaham? Demikian pula fa'al. Demikian pula fa'il. Dalam nasab itu mencukupi dari ya. Artinya tidak perlu apa? Ya itu diterima. Kata beliau, yustagna goliban fin nasabi, dicukupkan kebanyakannya, itu tidak membutuhkan kebanyakannya dalam nasab, an ya'ihi dari ya-nya, bibina'il ismi ala fa'il, bimakna sahib kada. Kalau dibangun isim itu di atas wazan apa? Fa'il bermakna apa? Sahib kada. Fa'il bermakna apa? Pemilik ini. Misalnya tamir, sahib, tamar. Labin, sahib, laban. Nah, tamir, walabin. Nah, sahib, tamar, sahib, laban. Sahib, laban. Wa bibina'ihi ala fa'al. Demikian pula boleh antum bangun di atas wazan apa? Fa'al. Tapi ini kalau dia terkait dengan al-hiraf. Pekerjaan, keahlian. Nah, makanya semua keahlian itu fa'al. Misalnya najjar. Nah, iya. Itu cukup juga, tidak perlu antum tambahkan apa? Ya nisbah. Ya goliban, kebanyakannya juga tidak perlu. Kabakol, wabazaz, wakod yakunu fa'al bimakna sahib kada. Tapi kadang juga fa'al bermakna apa? Tadi kan hiraf. Tapi kadang juga fa'al bermakna apa? Sahib kada, itu bermakna fa'il. Waju'ila minhu qauluhu ta'ala, dan dijadikan darinya firman Allah Ta'ala, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, bisahib dolim. Ya, dijadikan ke sini dolam. Tapi di sini kan bisa dikatakan apa siap mubalaghah, sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi hambanya, tapi dijadikan maknanya ke situ. Bidhi zulmin wa qad yastagna an ya
Ya, kadang juga tidak dibutuhkan dari ya nisa nasab aido juga bifail dengan kata apa? Fail. Berarti berapa wazan? 3. Bimakna sohib kada sama juga maknanya. Bermana sohib kadana rajulun ta'im. Apa artinya? Rajulun do to'am walabis do lab ay sohib to'am wa sohib libas wa ansada Sibawai rahimahullahu ta'ala. Sibawai rahimahullahu ta'ala membawakan bait syair, walastu bilaili walakinni nahir la udlijul laila walakin abtakir. Mana dia? Nahir. Ai apa artinya? Walakinni nahari. Ai amil bin nahar. Itu saya beramal bekerja di siang hari. Sisa satu bait. Alhamdulillah kita selesaikan bab nisbah ini. Ya, ini lumayan alhamdulillah ya. 20 lebih baik masalahnya. Ya, itu 880 wa ghairu ma aslabtuhu muqarrara alalladhi yunqalu minhu tusira. Selain dari apa yang saya telah jelaskan sebelumnya, itu alalladhi yunqal minhu tusira, maka terbatas pada apa yang dinukil dari orang Arab. Jadi semua sebelumnya itu tadi itu yang kiasi kan? Paham? Kalau antum dapat selain daripada itu, maka itu dinukil dari orang Arab, dinukil dari orang Arab. Iya. Ai maja'a minal mansubi mukhalifan lima sabaqa takriruhu, yaitu apa yang datang dari yang disandarkan menyelisihi apa yang telah lewat penjelasannya, bahwa min syawadin nasab, maka itu termasuk nasab yang syad. Tahu syad ya? Ada datang tapi keluar dari qaedah, ya. Yuhadu la yuqasu alaih, biasa dihafal, tidak boleh antum kiaskan kepadanya. Kaqauli fi nasab ilal Basra, ya. Kaqauli fi nasab ilal Basra, mereka bilang apa? Bisri. Seharusnya apa? Hah? Basri. Ya, wa ilad dahri. Seharusnya apa? Hah? Dahri, tapi mereka bilang apa? Duhri. Paham ini? Anak juga salah harokat itu ya. Basro. Di situ bisro kita ya. Hah? Kalau bisro berarti bisri kan? Pas kan? Apa yang menyelisih ini? Paham maksudnya? Dicetakan anak aja. Cetakan anak bisro. Artinya kalau sudah bisro kemudian dinasab ke bisri. Ada masalah? Tidak ada masalah. Maksudnya asalnya basro. Kemudian disandarkan padanya menjadi apa? Mereka katakan apa? Bisri. Ini masalah. Iya. Dahri. Seharusnya dahri. Mereka bilang apa? Duhri. Wa ila marwa. Seharusnya dia bilang apa? Dia bilang apa? Marwazi. Tapi seharusnya apa? Marwi. Tapi mereka bilang apa? Enggak. Seharusnya marowi. Di fathah kan? Huruf keduanya. Seharusnya marowi. Tapi dia bilang apa? Marwazi. Dari mana itu sudah? Paham? Maka ini namanya apa? Syad. Didengar dari orang Arab. Tidak boleh dikiaskan. Alhamdulillah. Masya Allah.